Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi. Berarti yang berfirman siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia, iqna qanaahlah. Napa qanaah niku? Cara Jawa nrimo ing pandum, napa kejanjane? Menerima pemberian. Aqni atau iqna qanaahlah. Apa? Merasa cukuplah. Tastagni, maka kau akan tercukupi. Wadruk, dan tinggalkanlah al-hasada, iri dengki. Tastarih, maka kau bahagia. Wajtanib, dan jauhilah al-harama, keharaman. Tukhlis, maka akan murni, akan ikhlas dinaka, agamamu. Waman, dan siapa yang taroka, ia meninggalkan al-ghibata, pada menggunjing, zoharat, maka tampak, maka muncul lahu baginya mahabbati, kecintaanku, aku Allah berarti. Waman, dan siapa yang iktazala, yang menghindari annasa, manusia, salima, maka ia selamat minhum, dari mereka. Waman, dan siapa yang qalla, sedikit, kalamuhu, bicaranya, kamula, maka sempurna, aqluhu, akalnya. Waman radiya, dan orang yang rela, ridho, seneng, bil qalili, dengan yang sedikit, faqad wasiqa, maka ia telah percaya billahi, kepada Allah. Ya bani Adam, wahai manusia, anta, engkau, bima ta'lamu, dengan apa yang kau ketahui, la ta'mal, kau tidak mengamalkan. Fakaifa, maka bagaimana, tatlubu, kau cari, ilmu, ma, apa yang la ta'lamu, kau tidak ketahui. Ya bani Adam, wahai manusia, ta'mal, kau berkarya, kau bekerja, di dunia, ka'annaka, seakan-akan engkau, la tamutu, kau tidak mati, dan besok. Wa tajma'u, dan kau mengumpulkan al-mala, harta, ka'annaka, seakan-akan engkau mukhalladan, orang yang dikekalkan abadan, selamanya. Ya dunia, wahai dunia, ini firman Allah, ahrimi, halangilah al-hariso, orang yang rakus, alaika, atasmu. Wabtaghi, dan carilah, dan sambutlah, dan jemputlah, az-zahidu, orang yang zuhud, fiha, terhadap fika, terhadapmu. Wakuni, dan jadilah kau khulwatan, manis, fi ainin nadirina, pada pandangan orang-orang yang melihat. Pun paham apa dereng? Nasihatnya buat Gusti Allah. Nasihat nomor 1, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau ingin merasa cukup, kalau kau ingin dicukupi, maka merasalah cukup, namanya qanaah. Yaitu kalau apa yang ada disyukuri, maka akan tercukupi segala kebutuhan. Kenapa kan? Anaknya 5, oh bagi pasan iki loro nggih. Anaknya 2 ketitik nggih, 5 cara biyen. Anaknya 5. Orang tuanya mungkin kehidupannya untuk makan pas. Tapi karena qanaah, merasa cukup, merasa bahagia dengan pembagian itu, maka anaknya 5 jadi sarjana semua. Dari mana? Allah yang bikin cukup. Diberi beasiswa, ya, diberi orang tua asuh, diberi pekerjaan yang mudah dan menyenangkan dan baik, dan seterusnya, macam-macam. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki dari arah yang tak terduga. Kenapa? Karena ia qanaah. Orang qanaah itu berarti orang yang bertakwa, maka Allah cukupi. Kalau kita nggak qanaah, kurang saja, akan kurang terus.
Kalau kita merasa cukup, Allah mencukupkan. Kalau kita merasa kurang, maka kurang dan susah hidup kita. Itu sebagaimana hadis qudsi juga yang pendek. Allah berfirman, ana inda dzoni abdi bi. Saya menuruti persangkaan hamba saya kepada saya. Kalau kita yakin Allah mencukupi, ya Allah kasih cukup. Tapi kalau kita merasa kurang, berarti kita nggak percaya Allah mencukupi, ya kurang selamanya. Hidupnya akan sengsara sendiri, ya Allah. Nomor 1 pelajaran apa lagi? Qanaah, merasa cukup, bahasa Jawa rimo ing pandum. Yang kedua, watlukil hasada, tinggalkan hasud, iri, dengki. Apa hasud itu? Hasud adalah tidak senang melihat orang bahagia dan dia berusaha kebahagiaan orang itu lenyap. Tidak senang lihat orang bahagia dan berusaha melenyapkan kebahagiaan orang itu. Contohnya, tetangganya beli mobil Alphard mungkin ya. Mestinya dia kan senang, tetapi karena dia hasud, maka yang dirasa dari mana mobil Alphard paling itu korupsi. Besok akan saya sampaikan kepada kepala kantornya, dia diusut itu korupsi itu misalnya. Lalu benar, dia ke kantornya benar, lalu dia sampaikan benar, misalnya dia nggak korupsi, tapi namanya dalam keseharian mungkin ada sedikit yang katut. Nah ternyata benar, terbukti misalnya, lalu mobilnya disita atau bahkan diturunkan pangkatnya, atau bahkan dianggap itu merugikan besar lalu dikeluarkan. Apa yang terjadi? Menderita kan? Lalu anaknya makan apa dan seterusnya. Itu hasil karya orang hasud. Jadi nggak senang orang bahagia dan berusaha menghilangkan kebahagiaan orang itu. Nabi bersabda, al-hasudu ya'kul hasanati kama ta'kulun naru al-hatobah. Hasud, iri dengki itu mengikis habis pahala amal baik sebagaimana kayu bakar melahap habis, api melahap habis kayu bakar. Bagaimana tidak habis pahalanya? Ketika dia sholat, masih ada enggak niat untuk ke kantornya untuk ngusut? Masih ada. Ketika dia sudah diusut, lalu dia diberi sanksi, susah, yang bikin susah tetap dapat dosa. Akhirnya amalnya nggak diterima, habis hangus karena kejahatan hatinya. Ketika baca Quran tetap ada niat, aku harus usut dia. Itu yang menghilangkan habis pahala. Maka Nabi Allah memesan di sini, watul hasada tastarih, tinggalkan iri dengki, maka kau akan bahagia. Iri dengki itu orang lain bahagia dia susah, kan jadi susah. Ya, Masya Allah. Yang selanjutnya wajan al harama tukhlis dinaka, jauhi barang haram, maka akan murni, akan bersih agamamu, akan ikhlas agamamu. Orang ikhlas itu dalam Quran disebutkan adalah satu-satunya golongan yang tidak mempan digoda setan. Setan sudah matur, saya akan goda semua hamba-Mu ya Allah kecuali orang yang ikhlas. Dan untuk jadi ikhlas itu Masya Allah, kita harus perangan dengan nafsu. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk melaksanakan urusan agama dengan ikhlas. Yang ikhlas saja ada pahalanya, yang enggak ikhlas tidak. Dan ikhlas itu apa? Ikhlas adalah rahasia Allah yang dibunjamkan dalam hatinya orang yang dicintai. Maka ikhlas adalah rahasia dengan Allah.
tidak bisa diucapkan. Misalnya gini, aku nyumbang masih akeh tapi aku ikhlas, itu malah nggak ikhlas, karena ikhlas itu rahasia. Cukup Allah saja yang tahu, tidak diketahui oleh manusia. Kalau kita ikhlas, maka murnilah agamamu. Murni apa? Diterima Allah. Sholat ikhlas diterima, zakat ikhlas diterima, sedekah ikhlas diterima. Kalau nggak ikhlas ditolak. Sholat supaya kaya, ya nggak dapat pahala. Oke, hanya dapat kaya. Sedekah supaya dipuji, ya nggak dapat pahala, karena hanya ingin dipuji. Waman tarakal ghibata dhaharat lahu mahabbati. Barang siapa yang tidak menggunjing, maka Allah mencintainya. Ibu-ibu saged mboten menggunjing, mboten ngrasani. Bisa nggih? Nanti pulang dari sini, opo masjide ya dirasani masjide, opo sambutane, opo moderatore, opo penceramah misalnya. Itu lawannya hati itu mafhum khalafahnya dibenci Allah. Kalau tidak ngerasani dicintai Allah. Wa man i'tazalan nasa salima. Barang siapa menghindari manusia, maka dia selamat dari mereka. Salima minhum, selamat dari mereka. Apa maksudnya? Kita kan nggak bisa nggak kumpul dengan manusia karena masyarakat makhluk sosial, mesti harus berkumpul. Yang dimaksud di sini adalah menghindari manusia dalam hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, cara Jawa ngerumpi, akhirnya yang salah-salah keucap. Tapi kalau kita datang, dia sakit menjenguk dapat pahala. Ya. Kita datang untuk tanya permasalahan karena dia bisa memberikan solusi syariat misalnya, dapat pahala. Tapi kalau kita bertemu, kita datang yang tidak ada gunanya, maka itu dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang benar. Pesannya Allah, barang siapa menghindari bergaul dengan manusia yang ada gunanya, maka dia akan selamat dari mereka. Selamat dari gangguannya, dari tibirannya, dari pengaruh negatifnya. Ya. Misalnya sekarang ibu-ibu ke rumah tetangganya punya handphone harganya 20 juta. Ibu-ibu baru 1 juta, pulang sudah komplain, Pak, HP jadul dikenal izin aku. Iku ibu 20 juta. Itu kan terpengaruh darinya, tidak selamat dari pengaruh negatifnya. Tapi kalau pengaruh positif, ya tentu itu dicari, datang ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ya, ke majelis silaturahim. Tentu itu menimbulkan kebaikan. Tapi yang tidak ada gunanya, hindari, kau akan selamat. Wa man qalla kalamu kamul aqluhu. Barang siapa yang sedikit bicaranya, maka sempurnalah akalnya. Maksudnya, orang yang cerdas itu hanya bicara kalau bermanfaat saja. Kalau ada manfaatnya enggak bicara. Misalnya sekarang ada urusan orang, habis menikahkan anaknya, 4 bulan lagi melahirkan, viral toh, ya, 4 bulan lagi melahirkan, masyarakatnya ya 4 bulan yang lalu melahirkan. Itu urusan kita apa bukan? Bukan. Orang yang cerdas ya tidak ngomongkan, bukan urusan saya, ya. Tapi kalau dia ngomongkan, gini ya, apa yang terjadi? Yang terjadi, masya Allah. Kalau bahasa Jawa, geding nyanding. Kenapa geding nyanding gitu? Orang benci nanti akan ketularan. Lu enggak, wong aku sudah berkeluarga, lah anakku kawin kabeh, dia cucunya. Nabi bersabda, "Man ayyarahu bidzambin falam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa mencela dosa orang, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa itu. Ini gendengan. Kalau ada orang jelek, lalu kita omongan kejelekannya sambil kita mencibir, mencela,
gumun-gumun di kejelekan itu, maka kita akan melakukan kejelekan itu sebelum mati. Itu gara-gara apa? Tidak mau sedikit bicara. Bicara kalau urusannya saja, kalau bukan urusannya tidak bicara. Itu cerdas, itu akalnya sempurna. Bukan urusannya, ya nggak usah dibahas. Ya, kok bikin repot? Kita sudah repot sendiri. Ya, sudah, masya Allah. Apalagi kalau ada yang selingkuh gitu ya, terus viral. Ini kok orang nggak cerdas? Itu orang nggak sempurna akalnya. Apa banyak bicara bikin dosa? Pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa? Menggunjing, membicarakan aib orang. Wa man radha bil qalili faqad wasaqa billahi ta'ala. Barang siapa ridho, senang dengan pembagian rezeki yang sedikit, maka berarti dia sudah percaya kepada Allah. Wasikon iku napa nggih? Percaya yang menerima pembagian Allah dengan kepercayaan penuh, ini yang terbaik untuk saya. Wasikon iku percaya nggih. Kalau orang diberi sedikit seneng, itu dia percaya pada Allah, dia merasa ya ini bagian terbaik untuk saya, itu maka dia akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan dari Allah. Dan Allah memberi banyak apa sedikit, itu sudah sangat bijaksana. Ada orang itu bilang gini, untung di hari tua uangku gak banyak. Kalau banyak gitu mungkin penyakit macam-macam itu ada di saya, kolesterol, asam urat, itu apa kali, diabetes, karena makannya apa-apa dimakan. Lah karena uangnya agak banyak, jadi makannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya uang banyak, mungkin saya akan nakal ya, mungkin akan nakal. Ya kasih uang banyak, oh itu menerima ridho yang kecil, sedikit. Maka dia berarti sudah apa nggih? Percaya kepada Allah, nggih, percaya pada Allah. Ya benar Adam, hai manusia, anta bima ta'lamu la ta'mal fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam. Wahai manusia, kalau kau tidak mengamalkan ilmu yang kau ketahui, maka untuk apa kamu cari ilmu yang kamu belum tahu? Maksudnya kalau tahu supaya diamalkan, meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Itu salah satu hadis Nabi pernah bersabda, memberikan nasihat kepada Sayyidina Abbas. Paman Abbas, maukah paman saya beri amalan yang jika pendengar laksanakan maka diampuni dosa awal sampai akhir? Mau? Ngenten paman, gini paman, sholat 4 rakaat 2 salam 2 salam. Setelah berdiri baca subhanallah dan Allahu akbar 15 kali. Waktu rukuk 10, iktidar 10, duduk 10, sujud 10, sujud kedua 10, istirahat 10, maka 75, 4 kali 300. Kalau paman bisa tiap hari kerjakan, kerjakanlah. Jika bisanya seminggu sekali, kerjakan seminggu sekali. Jika bisanya sebulan sekali, kerjakan sebulan sekali. Jika bisanya setahun sekali, falyaf'al, enggak apa-apa setahun sekali. Kalau bisa seumur sekali, falyaf'al. Itu menunjukkan meskipun dilaksanakannya sekali seumur hidup, tapi ilmunya sudah manfaat. Maka ibu-ibu, para santri, kalau sekarang sedang cari ilmu, maka amalkan setelah pulang nanti. Apa tadi? Yang pertama disuruh terima pantum qanaah, yang kedua meninggalkan hasud, yang ketiga meninggalkan hal yang haram, yang keempat meninggalkan gunjing, yang kelima menghindari pergaulan yang gak ada gunanya, yang keenam sedikit bicara, yang ketujuh ridho dengan pemberian rezeki dari Allah, yang kedelapan kalau punya ilmu supaya diamalkan. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, lalu Allah tanya, untuk apa kamu cari ilmu yang kau belum tahu? Karena selalu diamalkan. Selanjutnya, ya ibna Adam, wahai anak Adam,
ta'mal fid dunya karena la tamutu ghadan. Kau berkarya, kau bekerja, kau berusaha di dunia seakan-akan kamu tidak mati besok. Wa tajma'ul mala ka'annaka mukhalladan abadan, dan kamu mengumpulkan harta seakan-akan kamu dikekalkan selamanya di dunia. Ini orang-orang hidupnya hanya untuk dunia, lupa ibadah. Itu tentu tidak dibenarkan. Yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Memang Nabi pernah bersabda ya, imali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berkaryalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah itu kan boleh. Maksudnya bukan boleh, maksudnya begini, beribadahlah seakan-akan kau mati besok. Berarti kalau ibadah harus segera, besok sudah mati, gak ada waktu gitu. Tapi untuk dunia, wa amal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, untuk kehidupan dunia, cari dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Berarti apa? Masih ada waktu besok, masih ada waktu besok lusa. Tapi untuk ibadah sekarang. Kapan salat duha? Sekarang. Kapan memakmurkan Masjid Raya Islamic Center? Sekarang. Jadi kalau bisa sekarang ya sekarang. Ibadah kita mau salat tasbih kapan? Nanti dulu gak kelakon. Kapan ibadah salat tasbih? Sekarang. Sekarang saya salat duha, saya lanjutkan salat tasbih. Jadi apa saja yang kita lakukan untuk akhirat, kerjakan segera, seakan-akan mati besok. Tapi urusan dunia, maka tidak harus tergopoh-gopoh dan seterusnya. Lanjutnya, ya dunia ahlimi al-hariso. Wahai dunia, halangilah orang yang rakus. Dunia, bondo, harta itu milik manusia apa milik Allah? Milik Allah. Karena milik Allah, maka ketika kita nyari dunia, datanglah kepada pemiliknya dulu. Kalau mau kerja buka toko, sholatlah duha dulu. Sebelum cari uang, matur kepada yang punya uang dulu. Gitu, sholat duha dulu. Habis sholat duha terus ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan, di bumi keluarkan, kalau semudahkan gitu kan. Jadi sebelum cari harta, matur pada yang punya harta dulu, sholat dulu, zikir dulu, berdoa dulu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak rakus pada harta, karena kita minta terus nanti Allah ngasihnya berapa. Wabtahi zaitafika, dan sambutlah dan carilah orang yang zuhud terhadapmu. Apa zuhud itu? Zuhud terhadap harta adalah menggunakan harta untuk akhirat, menggunakan dunia untuk akhirat, itu zuhud. Dan orang yang zuhud bukan melarat, bukan miskin, tapi kaya raya. Kenapa? Karena Allah janji man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan satu maka dibalas 10 kali lipat. Kalau kita sedekah 2.000 dibalas berapa? 20.000. Kalau kita sedekah 100.000 dibalas 1 juta. Gitu ada omplong amal itu 2.000 melbu. Ya melarat gak sugi-sugi. Kalau ada kota aman dimasukkan yang besar. Kalau 100 nanti balasannya 1 juta. Kaya apa miskin? Semakin kita gunakan dunia kita untuk akhirat, semakin melimpah-limpah harta kita balasan dari Allah. Di dunia kaya, di akhirnya masuk surga, ya Allah senang banget. Tapi kebanyakan orang belum menyadari itu. Dikira kalau uang 100 dikasihkan nanti kurang saya, akhirnya nggak dikasihkan. Dikira kalau kita ngasih 100 pada anak yatim kenaan, padahal yang ken adalah yang memberi, bukan yang diberi. Karena surganya, pahalanya adalah untuk dia nanti bahagia di akhirat.
zuhud nggih. Wa kuni khulwatan fi ainin nazirin, dan jadilah kau manis bagi matanya orang yang memandang. Orang yang senang dunia itu menganggap dunia itu manis, menyenangkan, membahagiakan. Oke. Orang kalau senang akhirat itu menganggap yang menyenangkan adalah semua yang untuk akhirat. Tapi kalau orang yang memandang untuk pandangan dunia itu manis menyenangkan, maka tidak suka dikasihkan orang, suka saya miliki sendiri. Antara itu pelajaran kita hari ini, Masya Allah. Apa tadi yang pertama? Supaya qanaah, maka kau akan tercukupi. Yang kedua apa? Hindari iri dengki, maka kau akan bahagia. Yang ketiga, jauhi haram, maka akan murni, akan bagus agamamu. Yang keempat, tinggalkan menggunjing, maka kau dicintai Allah. Yang kelima, hindari manusia, maka kau selamat dari pengaruh negatifnya. Yang keenam, barang siapa sedikit bicaranya, maka sempurnalah akalnya. Yang ketujuh, barang siapa ridho yang sedikit, maka dia telah percaya kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Kalau mendapat ilmu supaya diamalkan. Kalau diamalkan, ditanya oleh Allah, untuk apa cari ilmu yang belum tahu? Kenapa? Karena sudah tahu tidak diamalkan. Dan yang kedelapan adalah Allah seakan-akan mengolok ya. Kau cari dunia seakan-akan aku tidak mati besok. Kau ngomongkan harta seakan-akan kekal di bumi, di dunia. Itu menunjukkan apa? Itu adalah himbauan supaya menggunakan dunianya untuk akhirat. Jadi yang kekal itu apa? Dunia kita yang kita gunakan untuk akhirat, itu yang kekal, bukan di bumi. Kalau dunianya itu kita kumpulkan untuk kita saja, nabung, bikin rumah tingkat, lalu dapat uang 1 miliar, bikin rumah tingkat, jadi rumah tingkat terus mati, bahagianya ditinggal di dunia, pulang tidak bawa bahagia. Itu apa? Orang yang menganggap kekal di dunia bahagia, padahal tercelik saja. Dan yang ke-9 adalah Allah memberikan sinyal bahwa orang yang rakus itu semakin jauh dari rezeki yang barokah. Dan jika kita zuhud menggunakan ke-10, menggunakan dunia untuk akhirat, maka akan ditutupi oleh Allah. Dan terakhir, dunia itu hanya manis dipandang oleh orang-orang yang cinta dunia. Tapi bagi orang yang cinta akhirat, dunia adalah perantara untuk bahagia di surga. Itu